Jadi ini adalah sambungan dari video sebelumnya ya. Saya lanjut tanya ke Copilot. Jadi yang video sebelumnya itu adalah backend ya, Node.js sama PostgreSQL. Sekarang saya ingin lanjut ke front end. Jadi saya nanya ke Copilot dan saya disarankan untuk user interface-nya itu menggunakan framework antara React, Vue atau Angular, atau juga menggunakan simple HTML, CSS, JS ya. Oke, saya sepertinya ingin mencoba menggunakan Vue ya. Option yang kedua ini Vue, karena katanya ini ringan dan lebih mudah ya. Oke. Lanjut ya, saya udah bertanya lagi ke Copilot. Jadi memang bisa untuk fully sepenuhnya kontainer ya. Untuk mencapai fully kontainer, Vue.js setup dalam Fedora CoreOS tanpa npm ya, di host FCOS-nya kita harus menjalankan Vue.js di dalam kontainernya sendiri. Ini akan memastikan semua front-end framework terpisah ya, masing-masing. Jadi begini caranya, ini struktur direktorinya. Jadi nanti kita create yang front end ini, karena untuk back end ini sudah ada ya, yang app tadi ya sudah ada. Docker Compose-nya juga sudah ada dari yang sebelumnya. Oke, nanti tinggal ditambahkan ya di sini sepertinya. Oke, kita bikin folder ini dulu ya. Jadi kita disarankan untuk membuat directory front end ini di mesin yang ada npm-nya ya. Oke, kalau begitu kita jalankan ya. Jadi perlu inisialisasi Vue.js-nya dengan menggunakan npm tetap ya. Karena tidak bisa di Fedora FCOS, kita inisialisasinya di host ini aja. Kita bikin directory di sini ya. Ini folder bukan di sini saja langsung ya. Sebentar. Jadi saya sudah menjalankannya command ini di VS Code di sini ya. Jadi ya jadinya seperti ini, mirip ya, mirip ini, lebih komplit. Cuman ini semuanya ini harus kita pindahkan saja ke biar ngikutin itu ya. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Tidak bisa ya, ke front end. Oke, tidak bisa ya. Mungkin dari struktur direktorinya sudah ya. Udah sama kayak gini. Ini tadi generate otomatis dari command ini, cukup lama tadi ya. Cukup lama command ini, pantesan dia sebaiknya tidak dilakukan di FCOS tapi di luar ya untuk developnya. Ini sekarang seperti proses deploy ya sekarang, padahal masih development. Kita deploy langsung, kita upload semua folder ini ke FCOS ya. Oke, ini kita lanjutkan ya, ikutin petunjuknya. Docker filenya kita copy. Docker file itu tempatnya di front end ya. Di sini tidak ada, berarti kita harus bikin Docker file. Paste. Oke. Terus berikutnya adalah Compose. Compose itu adanya di sebentar, Docker Compose tuh di nggak di sini ya, nanti di FCOS-nya saja ini. Oke, terus yang ini
kita akan upload ya. Untuk upload kita butuh SFTP, jadi kita harus install SFTP sesuai dari video sebelumnya sudah pernah ya, kita coba review dulu ya, bentar. Jadi saya lihat dari video sebelumnya komannya adalah ini untuk SFTP ya. Kita copy aja dulu. Kita pull manual di sini. Oke, jadi ini yang ini terutamanya ini harus, karena ini hasil staging, hasil Docker commit namanya tidak sesuai dengan di repo-nya ya. Ini yang standarnya ini. Terus kita tidak usah volumenya nggak usah dulu karena kita mau modifikasi dulu untuk rootnya ya, biar bisa akses root seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa full. Ternyata tidak bisa. Kenapa ya? Ralat ya, SFTP-nya pakai yang ini, ternyata bukan yang itu. Sama aja sebenarnya, cuman sepertinya lebih enak yang ini. Kita coba pull yang lebih kecil ya filenya. Nah, tinggal kita run. Docker run. Main D aja. Ini Docker PS tidak jalan ya. Oh ya, harus agak komplit ya, harus ada pas ini paling tidak. Nah, ini minimumnya harus itu ya dia, parameternya. Jadi dia tidak ada di, nah ini sudah running ya. Kita masuk ke dalamnya. Seperti biasa kayak tadi ya, cuman saya videokan lagi biar membantu juga mungkin ya. Ini nama kontainernya, terus pasti SH tidak ada bus, SH saja. Kita cat dulu etc SSH. Kalau berkali-kali melakukan ini pasti lama-lama juga bisa ya, cepet gitu. Ini permit login, permit root login, pasti no, kita jadikan yes. Oke, caranya menggunakan sed s permit login no, kita rubah menjadi permit login yes global. Petik tutup, filenya adalah ini ya. Sudah target, sudah menjadi yes ya. Tinggal kita set password rootnya. Untuk kalau tidak kita set password root, tidak bisa login root ya. Kita set passwordnya. Sekarang rootnya ini ada root, cuman nggak ada password ya. Ini ya, makanya kita set password. Password user apa? User root. Passwordnya nggak 2 seperti biasa. Oke, kita exit. Kita commit si imagesnya. Kita kan imagesnya coba kita lihat ya. Dari tadi belum lihat images ya kita ya. Nah ini imagesnya malah ini ya. Ini kayaknya kita create images sendiri ini ya. Berdasarkan Docker file tadi ya. Oke, kita commit aja yang lagi jalan ini. Ini yang baru Docker ini ya kan, image ini, container ini barusan kan kita rubah di dalamnya ya. Kita harus commit supaya tersimpan. Namanya kita kasih SFTP custom.
Oke, yang sebelumnya kita stop. Kita RM juga, kadang suka masih nyangkut. Oke, sekarang kita jalankan images yang baru saja kita bikin. Komannya ikutin aja ini ya, ini kita langsung main dia aja. Volumenya adalah ini bukan itu ya, ini nanti SFTP custom untuk nama imagesnya. Sekarang untuk volumenya root app ya. Ya, ini mountnya. Kita mount ke data incoming. Oke, ini udah ya, seperti ini saja sepertinya. Kita kasih -rm aja ya. Oke, run docker ps. Oke, sekarang kita upload seluruh direktori ini ke lewat bin scp. Oke, new tab, IP address-nya adalah portnya belum kita buka tadi ya. Sebentar, portnya berarti harus kita stop dulu nih. Docker stop. Kita ulangi lagi. Portnya yang dibuka adalah 4022. Oke, kita cek docker ps running. Oke, 192 IP-nya ya. Ini ya. Edit 192.168.148.254 root, passwordnya 2, save, login. Oke. Oh, salah sintak, harusnya ke sini. Jadi dia muncul di sini ya. Oke, kita ulang lagi di ini, disconnect dulu saja. Kita ulang lagi. Kalau salah sintak nggak bisa ya, karena udah bawaan dari itunya. Kita docker stop yang ini. Salah typo ya, typo. Nah, kalau ini kita connect sekali lagi. Connect. Kenapa ya? Saya ngambilnya yang sebentar. Bisa harusnya. Curiga nggak jalan kontainernya. Nggak jalan, kenapa ya? Nah, kita gini aja dulu, debugging dulu tanpa daemon. Data incoming. Coba. Kita usernya root saja kalau gitu. Sepertinya harus begitu ya.
passwordnya 2. Ini juga harus min E. Jadi kita coba kopikan seluruh project ini ke folder volume Docker ya, biar nggak permission deny. Oke, kita coba Docker PS masih jalan sebetulnya. Kita coba login ulang ya di sini. Ya, di sini sudah ada akhirnya. Oke. Jadi sebaiknya project itu disimpan di volumenya Docker biar bisa itu juga ya, permissionnya biar gampang. Oke, jadi saya ingin mengupdate Docker Compose-nya ya. Ini juga saya lagi mempelajari sambil belajar juga ini. Ini yang lama ini app-nya berubah menjadi backend ya, kayaknya harus di-rename nanti nama foldernya. Coba ini kita copy saja, kita timpa ke sini. Sekarang kita editnya bisa dari host Windows ya, karena kita SFTP-nya sudah jalan. Oke, seperti ini ya Docker Compose YAML-nya. Nanti di execute, kita save ya di sini ya. Ini app harus di-rename kayaknya menjadi backend. Kita coba saja. Terus untuk folder ini kita upload ke sini. Kita uploadnya dari folder sini aja. Sangat banyak sepertinya filenya ya. Ini sekarang sudah di copy semua ya filenya tadi. Cukup lama karena filenya banyak. Ya itulah kekurangan dari framework bloating ya. Banyak banget itunya. Sebenarnya lebih enak native ya, native HTML, CSS, JavaScript. Nanti mungkin kita coba ya juga yang itu. Oke, karena ini sudah terlanjur, kita lanjut saja. Jadi ini SFTP-nya sudah jalan. Kita sekarang direkturnya bekerjanya di sini. Di sini ya. Sama kayak di sini. Jadi di sini untuk run command-commandnya, di sini untuk editing config-nya. Oke, kita build dulu ya. Apakah tidak ada error? Soalnya ada perubahan di Compose YAML-nya, tadi ada perubahan. Kita tunggu saja apakah ada error. Jadi Docker build-nya barusan sudah berhenti, sepertinya tidak ada error. Tapi ada permission denied ini ya. Nanti kita benarkan saja. Yang jelas kita juga mau mempelajari tentang layering images ya. Jadi ini awalnya kan ini ya sepertinya. Filenya ini. Dia sama ya, size-nya sama. Ini size-nya sama, ini juga. Jadi ini layeringnya tidak mungkin ini size ini semuanya masing-masing ya. Terlihat dari kapasitas VM saya kan cuman 8 GB kalau nggak salah. Kita lihat DF-nya berapa. DU ini penasaran saja saya.
karena size VM-nya cuma 8 GB tadi ya. Jadi kalau layering itu tidak menambah, tidak cuman menimpa yang berubah saja ya, sepertinya itunya. Ini udah hampir penuh sepertinya ya, 11 GB. Sekarang sudah jalan ini ya. Ini kita lihat untuk view JS-nya jalan, terus untuk backend-nya Node.js-nya jalan juga ini ya. Tapi tadi sebelumnya ada yang salah ya dari AI-nya, rekomendasinya ada kesalahan fatal dia. Jadi di sini kita menggunakan Docker Compose ya. Dari YAML rekomendasi dari AI itu ada kesalahan di sini, fatal ya. Ini untuk IP address ini dia ngasihnya 101, padahal seharusnya 102. Oke. Jadi sudah saya benarkan di sini, saya kasih masukan ke AI ya, dia ngasihnya 102 pada akhirnya. Tapi setelah itu tetap nggak bisa up ya, terutama untuk backend. Untuk backend ini dia berusaha connect ke DB. Jadi kalau Docker Compose itu semua service ini tiga service kebetulannya dia jalan bersamaan. Untuk backend depends terhadap DB memang. Tapi saat dia eksekusi, DB-nya ini belum beres ya loadingnya. Sedangkan di sini sudah request untuk koneksi, makanya dia tidak bisa koneksi dan ini tidak bisa up satu service ini. Untuk yang front end sama DB bisa up. Terus kenapa ini saya cari-cari, ternyata ada, sebenarnya AI tahu ya, tapi kita harus bertanya chronological order itunya bagaimana. Ternyata harus ditambahkan, dirubah lagi ininya. Untuk DB-nya ada cek lagi, health check ya, health checknya, dan terus dikasih timeout sama interval. Pokoknya kita ikutin ini saja. Terus di backendnya juga ada condition lagi, conditionnya service healthy-nya harus up dulu baru dia request DB. Jadi pada akhirnya YAML akhirnya adalah seperti ini. Setelah itu baru kita Docker Compose, Docker build lagi, terus habis itu Docker Compose up. Akhirnya bisa tiga-tiganya up secara bersamaan. Tidak seperti sebelumnya error. Terlihat di sini Docker PS 3 up ya di sini. Nah, sebelumnya cuma 2 yang bisa up. Dan di sini tidak ada error, sudah berhasil semuanya ya untuk Vue.js sama backend Node.js-nya ini Node.js, Vue.js yang sebelumnya itu tadi ya. Tinggal nanti saya mau menambahkan adminer mungkinnya, jadi ada service tambahan lagi adminer ya, buat bantu-bantu adminer untuk akses langsung ke database. Nanti coba saya update ya. Untuk service adminer sudah saya tambahkan, tinggal menambahkan ini ya, kita tambahkan di tengah-tengahnya. Ini juga copas dari Copilot ya, kebetulan ini langsung berhasil sehingga service-nya jalan di sini ya. Ini sudah jalan servernya. Username coba kita coba. Kita coba login ya, bisa ya ini. Oke, jadi semua service sudah jalan termasuk yang ini. Satu lagi adalah ini adalah Node.js-nya sekarang, sedangkan ini ada Vue.js ya.